Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Kembali kita dalam pembahasan soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir semester 2, yang pada kesempatan ini yakni pada tema 6 kelas 4. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi kalian yang belum, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya. Baik anak-anak semuanya, karena pada video sebelumnya kami sudah membahas soal dari nomor 1 hingga soal nomor 20. Berikutnya akan kita bahas soal dari nomor 21. Adapun bagi kalian yang tidak tahu video sebelumnya, kalian bisa melihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Karena link untuk pembahasan tema yang lain sudah kami siapkan pada link di deskripsi video ini. Baik, anak-anak semuanya, langsung saja kita ke soal nomor 21. Untuk soal nomor 21, setiap suku di Indonesia memiliki ciri fisik yang kira-kira apa anak-anak semuanya? Oke, saya kecilkan dulu tempat untuk menjawab. Buat tempat untuk menjawab. Oke. Anak semuanya, setiap suku di Indonesia memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, anak-anak. Ciri-ciri fisik yang berbeda. Jadi jawaban nomor 21 ini adalah yang berbeda. Karena apa? Karena ciri-ciri fisik setiap suku di Indonesia itu memang berbeda. Karena mereka berada pada kondisi yang berbeda di tempat hidupnya masing-masing. Baik itu ketika ada di daerah pegunungan maupun ketika berada di daerah dataran rendah ataupun di sekitar pantai. Anak-anak semuanya, berikutnya langsung kita bahas soal nomor 22, anak-anak. Tempat ibadah orang yang beragama Hindu adalah, anak-anak semuanya, untuk tempat ibadah bagi orang yang beragama Hindu itu adalah pura, anak-anak. Oleh karena itu kami sampaikan di sini tempat-tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia, agar jika soal di tempat kalian berbeda, agar kalian bisa menjawabnya. Adapun untuk yang beragama Islam tentunya beribadah di masjid. Kemudian yang berada untuk yang beragama Kristen Protestan itu di gereja. Untuk yang Kristen Katolik itu juga di gereja. Adapun untuk umat Buddha itu di wihara, dan untuk umat Konghucu itu beribadah di kelenteng, dan orang Hindu beribadah di pura. Sehingga jawaban untuk soal nomor 22 ini adalah pura. Berikutnya kita ke soal nomor 23, anak-anak. Oke, nomor 23 kita geser. Nah, tanda yang digunakan untuk berhenti saat membaca puisi disebut tanda apa kira-kira, anak-anak? Iya, yaitu tanda jeda, anak-anak. Nah, tanda jeda ini lambangnya seperti ini, anak-anak. Tanda jeda itu seperti ini.
Jadi tanda jeda itu merupakan jawaban dari soal nomor 23. Oleh karena itu saya ketik di sini jawaban untuk nomor 23 adalah tanda jeda. Anak-anak semuanya, tanda jeda itu sebenarnya ada 3, anak. Ada yang strip 1, nah, biar kalian semakin paham ya. Ada strip 1 seperti ini, garis miring 1 ini merupakan tanda jeda untuk berhenti 1 ketukan. Jika tanda jeda 2 itu merupakan tanda jeda yang artinya berhenti 2 ketukan. Jika 3 seperti ini anak-anak, itu berhenti 3 ketukan atau berhenti agak lama. Itu perlu kalian perhatikan biar kalian mengerti bahwa tanda jeda itu bagaimana ketika membaca puisi. Berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 4. Tanda V, ini mungkin angka Romawi 5, mungkin ada yang menyebutnya seperti itu. Pada puisi memiliki arti yaitu tekanan. Nah, anak-anak semuanya, kalau V-nya cuma 1 seperti ini, maka itu tekanan yang sangat pendek sekali anak-anak. Nah, ini saya jelaskan biar kalian semakin paham bahwa jika V-nya 1 itu tekanannya pendek sekali, jika V-nya 2 itu menyimpulkan tekanan kata agak pendek, jika V-nya 3 itu menyimpulkan tekanan kata agak panjang. Jadi jika V-nya cuma 1 saja, maka jawabannya adalah tekanannya pendek sekali. Oleh karena itu saya ketik di sini untuk jawaban nomor 24 adalah tekanannya pendek sekali. Tentang lagu kan ya, bukan tekanan pendek sekali, pendek, sedang, tinggi. Berikutnya, oke, karena ini berhubungan dengan puisi maka tekanan pendek saja juga cukup. Berikutnya untuk 25, soal nomor 25 anak. Setelah kata bertelur dan menetas, maka akan menjadi titik-titik, kira-kira apa anak-anak? Iya, berudu anak-anak. Jadi setelah kata bertelur nomor 25 ini dan menetas, maka akan menjadi berudu. Anak-anak semuanya, biar kalian semakin paham, ini saya jelaskan bahwa kata itu termasuk hewan amfibi anak-anak. Artinya hewan yang hidup di 2 alam yang berbeda. Kata juga bertelur dan mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu. Metamorfosis kata itu melalui 3 tahap, yaitu setelah jadi telur itu jadi berudu, setelah jadi berudu menjadi kata kecil, kemudian kata dewasa. Seperti itu. Berikutnya kita ke soal nomor 26. Soal nomor 26. Ini kurang kecil, saya kecilkan dulu. Oke, biar kalian kelihatan. Belalang, capung, dan kecoa merupakan hewan yang mengalami proses metamorfosis. Titik-titik. Nah, anak-anak semuanya, belalang dan capung serta kecoa itu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, anak-anak. Ya, tidak sempurna. Karena apa? Karena perubahan bentuk yang terjadi pada metamorfosis tidak sempurna itu perubahan bentuknya tidak begitu beda dari bentuk ketika waktu kecil hingga dewasa. Sehingga belalang, capung, dan kecoa ini merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Berikutnya soal nomor 27 anak-anak.
Nomor 27 berarti soalnya ini saya lingkari. Kopi termasuk tanaman industri yang terdapat di daerah. Anak-anak semuanya, kopi itu di Indonesia sangat banyak sekali. Setidaknya ada 5 penghasil kopi terbesar di Indonesia. Yang pertama itu di Muara Enim, Sumatera Selatan, kemudian yang kedua Lampung, kemudian yang ketiga di Sumatera Utara, kemudian yang keempat di Aceh Tengah, dan yang kelima ini di Jawa Timur. Namun yang kita tulis di sini adalah yang pertama anak-anak, yakni di Muara Enim, Sumatera Selatan. Karena di Indonesia di sana yang paling besar. Oleh karena itu jawabannya adalah untuk nomor 27 adalah Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah, gitu. Berikutnya kita naikkan dulu untuk jawaban nomor 28. Kita baca dulu soalnya untuk soal nomor 28 anak-anak. Nah, ini soal nomor 28. Bahan tambang yang digunakan untuk pembuatan kabel listrik adalah, anak-anak semuanya, bahan tambang di Indonesia itu banyak sekali. Mulai dari minyak bumi, emas, perak, tembaga, batu bara, nikel, timah, batu kabur, dan lain sebagainya. Adapun barang tambang yang digunakan untuk pembuatan kabel listrik itu adalah tembaga anak-anak. Jadi tembaga ini merupakan konduktor yang bagus sehingga sangat baik digunakan untuk pembuatan kabel listrik. Sehingga jawaban nomor 28 adalah tembaga. Berikutnya soal nomor 29 anak-anak. Soal nomor 29, tari saman berasal dari daerah. Anak-anak semuanya, tari di Indonesia itu bermacam-macam, banyak sekali tergantung dari daerahnya. Ada banyak tari, tari tortor, tari piring, tari jaipong, tari serimpi, tari kecak, dan tari yapong, dan ada tari saman ini. Adapun tari saman ini berasal dari daerah Aceh, sehingga jawabannya adalah Aceh ini. Kemudian soal nomor 30 anak-anak. Andante, allegro, dan moderato merupakan jenis tempo ... Anak-anak semuanya, untuk andante, allegro, dan moderato ini merupakan jenis tempo dari lagu anak-anak ya. Jenis tempo dari lagu. Adapun andante itu temponya sedang, kemudian allegro itu cepat, kemudian moderato itu sedang agak cepat. Jadi untuk 30 ini merupakan jawabannya adalah jenis tempo lagu. Gitu anak-anak semuanya. Kemudian kita ke soal nomor 31 anak-anak. Karena 31 ini jawabannya agak banyak, jadi agak saya geser biar muat banyak. Sebutkan salah satu bentuk kerjasama antar suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari kayaknya ini. Sebutkan salah satu bentuk kerjasama antar suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, bentuk kerjasama antar suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama itu apa? Saling tolong menolong ya. Jadi kita harus saling tolong menolong. Meskipun kita berbeda suku, agar negara ini semakin kuat. Kemudian contoh lain adalah tidak membeda-bedakan. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan. Membeda-bedakan. Kemudian
kita juga harus saling menghormati dan tidak saling menghina antar suku, biar negara ini tetap damai, aman, sejahtera. Itu bentuk kerjasama antar suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari untuk jawaban nomor 31. Berikutnya jawaban untuk nomor 32, anak-anak. Sebutkan langkah-langkah menulis puisi. Anak-anak semuanya, langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama itu menentukan topik utama dan judul. Saya tulis di sini menentukan, keliru anak-anak. Menentukan topik utama dan judul terlebih dahulu, itu yang pertama. Oke, saya yang pertama menentukan topik utama dan judul. Kemudian yang kedua, anak-anak, langkah-langkah menulis puisi yang kedua adalah menemukan kata kunci yang akan digunakan. Ya, menemukan kata kunci yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah menulis puisi adalah menentukan ide pokok untuk setiap bait. Ya, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Berikutnya, setelah kita tentukan ide pokok untuk setiap bait, kita harus menuangkan ide-ide pokok ke dalam bait. Kita tuangkan ide pokok ke dalam bait. Berikutnya yang terakhir, kita kembangkan puisi tersebut seindah mungkin. Ini anak-anak untuk jawaban nomor 32. Langkah-langkah menulis puisi adalah yang pertama menentukan topik utama dan judul, yang B menemukan kata kunci yang akan digunakan, kemudian yang C menentukan ide pokok untuk setiap bait, kemudian yang D menuangkan ide-ide pokok ke dalam bait, dan yang E mengembangkan puisi tersebut seindah mungkin. Itu untuk jawaban nomor 32. Sebutkan langkah-langkah menulis puisi. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 33. Jelaskan cara pelestarian hewan langka. Anak-anak semuanya, banyak di Indonesia ini hewan-hewan yang hampir punah atau langka. Oleh karena itu perlu dilestarikan agar tetap lestari di bumi Indonesia. Adapun cara melestarikan hewan langka ini ada bermacam cara, anak-anak. Antara lain saya tulis di sini, membuat suaka marga satwa. Jadi suaka marga satwa itu suatu tempat untuk melindungi hewan tertentu, anak-anak. Suaka marga satwa. Kemudian yang kedua itu membuat cagar alam, anak-anak. Membuat cagar alam. Cagar alam ini merupakan tempat untuk melindungi tidak hanya hewan tapi juga tumbuhan, tapi juga merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan hewan langka. Kemudian berikutnya yaitu membuat kebun binatang. Ya, membuat kebun binatang juga.
Jadi di kebun binatang hewan-hewan tersebut dipelihara dengan baik. Itu cara melestarikan hewan langka anak-anak untuk jawaban nomor 33. Berikutnya untuk soal nomor 34. Sebutkan 4 tumbuhan yang termasuk tanaman pangan. Oke, kita jawab soal nomor 34 anak-anak. Tumbuhan pangan itu anak-anak semuanya adalah tanaman yang membuahkan produksi dan mempunyai kandungan karbohidrat serta protein paling utama sebagai sumber bahan makanan pokok, sumber daya manusia keseharian. Ini contohnya adalah seperti padi anak-anak. Nah, padi. Kemudian jagung. Karena disebutkan 4 berarti kurang 2. Iya. Padi, jagung, ketela pohon. Kemudian ubi jalar. Nah, ini termasuk tanaman pangan. Kemudian soal nomor 35 anak-anak. Soal nomor 35. Apa yang dimaksud dengan kolase ya? Anak-anak semuanya, kolase itu saya jawab di sini. Kreasi ya, kreasi atau karya seni 2 dimensi ya, 2 dimensi yang dibuat dengan cara menggabungkan atau menempel potongan, pecahan atau kepingan bahan maksudnya pada sebuah gambar sehingga menghasilkan bentuk yang baru. Nah, ini anak semuanya apa yang dimaksud dengan kolase. Jadi kolase itu kreasi atau karya seni 2 dimensi yang dibuat dengan cara menggabungkan atau menempel potongan, pecahan atau kepingan bahan pada sebuah gambar sehingga menghasilkan bentuk yang baru. Itu arti dari kolase. Anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal bagian kedua di penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas atau ujian semester 2 kelas 4 tema 6 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa membantu kalian untuk meningkatkan prestasi kalian. Saya doakan semoga nilai kalian semakin meningkat, semakin baik. Oleh karena itu jangan lupa untuk like dan subscribe bagi kalian yang belum ya. Dan bagikan kepada teman-teman kalian link video ini agar video ini semakin bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum tahu link untuk bagian pertama video ini dari soal nomor 1, pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 20, kalian bisa melihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video pembahasan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.